dan barang dagangannya disita sama tikar-tikarnya, sampai akhirnya saya gulung tikar. Dan saya pun kembali ke pekerjaan awal, guys, nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Carduk Campur Aduk ABS, channel yang kurang menarik dan kurang kreatif. Tes 1 2 3, sayang semuanya. Kemarin saya pernah bercerita waktu melamar pekerjaan di Bekasi bersama ikut paman saya. Singkat cerita, saya berhasil mendapatkan pekerjaan melalui Yayasan Sukses Sabta Mandiri, dan tidak sengaja pula mendapat gebetan, guys. Yang bernama Yuni, anak rawa bebek. Halo Yuni. Barangkali nonton nostalgia yuk. Dulu pas waktu saya kecil, yang paling saya takuti adalah mati lampu. Ya, saya paling takut kalau mati lampu gelap. Tapi sekarang pas sudah dewasa, pas pacaran, saat mati lampu itu hal yang menyenangkan bagi saya, guys. Diopo-opo, akhirnya diopo-opo. Itu nyanyian Joshua, guys. Jangan pikiran ngeres dulu lah. Kalau mati lampu saya senang, itu jualan lilin mas saya jadi laku. Singkat cerita, kemudian 6 bulan habislah kontrak kerja saya, dan sialnya lagi pacar saya pun putus karena Yuni habis kontrak juga. Jadi baliklah ke rumah masing-masing kita. Terus untuk mengobati rasa galau saya, guys, saya kemudian melanjutkan kuliah di Universitas PS Pasar Senen. Jurusan menjual VCD pajakan. Yang saat itu harganya 10.003. Dan alhamdulillah, guys, jualannya berhasil diusir sama Satpol PP, dan barang dagangannya disita sama tikar-tikarnya, sampai akhirnya saya gulung tikar. Dan saya pun kembali ke pekerjaan awal, guys, nganggur. Dan itulah yang memotivasi saya buat menjadi TKW untuk berangkat ke Malaysia. Oh maaf, bukan TKW tapi TKI, Tenaga Kerja Indonesia, pahlawan devisa negara. Kemudian saya pergilah mencari informasi untuk menjadi TKI, cari-cari di itu bursa lowongan kerja di tempat daerah saya.
Itu tak tahu ini Yayasan Sukses Sabta Mandiri sekarang masih ada atau tidak itu. Yang di Bekasi saya terus berusaha lah nyari informasi sampai dapat informasi di PT Maharani itu pertama di Cilacap yang PJ TKI pemberangkatan ke Malaysia, Singapura, Brunei dan Taiwan di Cilacap waktu itu. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak pun saya kurang tahu lah. Itu saya kemudian menuju ke situlah dan mendaftar. Ya itulah informasinya. Itu cerita yang unik lah, penuh banyak variasi kehidupan yang aduh top lah pokoknya. Mungkin orang-orang pun punya cerita masing-masing lah, tapi itu cerita saya. Dan itu sangat mempengaruhi saya lah, kehidupan saya, supaya menjadi lebih baik lagi dan mungkin mentalnya jadi lebih kuat lah, karena tempaan hidup yang susah. Tapi terus dihadapi dengan senyuman lah. Itu yang terus menjadi motivasi saya untuk ingin jadi TKI lah, tenaga kerja Indonesia, jadi pemburu ringgit, menjadi pahlawan devisa. Ya itu mudah-mudahan sih ini memotivasi lah, jangan sampai putus asa bagi adik-adik yang sedang mencari pekerjaan. Tetap berjuang, berusaha dan berdoa, ikhtiar, maju terus, pasti ada jalan keluar lah. Syarat untuk menjadi seorang TKI, waktu itu saya mendapat informasinya dari PT Maharani, badan harus sehat, dan itu nanti dites medikal, terus ijazah harus ada, terus SK cekak surat kelakuan baik lah dari Polres atau Polsek, kemudian KTP, kakak keluarga. Tapi mungkin ini masa pandemi tidak ada lah pemberangkatan TKI karena COVID-19. Ini hanya sebuah cerita saja, pengalaman saya waktu mendaftar menjadi seorang TKI. Banyak sekali pengalaman-pengalaman lucu waktu di penampungan. Ya banyaklah, sampai di penampungan di PT Maharani dulu sempat juga berkenalan dengan ya banyaklah anak-anak dari sekitar daerah Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Gombong. Sampai pernah berkenalan sama janda kembang yang cantik. Pengalaman sajalah, sharing.
Ya semoga bermanfaat lah. Kalau suka boleh subscribe, comment, and like. Terima kasih.